Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa di seluruh dunia, dari piramida Mesir sampai candi di Indonesia, kita sering banget menemukan simbol-simbol aneh yang mirip? Rasanya kayak ada koneksi misterius yang mengikat semua budaya ini. Ya kan? Bayangkan deh. Ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan makhluk setengah manusia, setengah dewa, atau benda-benda terbang yang kayaknya nggak mungkin ada di zaman itu. Apa ini cuma imajinasi nenek moyang kita? Atau ada jejak tersembunyi yang belum kita pahami? Pasti bikin penasaran banget kan? Di berbagai belahan bumi, kita menemukan artefak dan teks kuno yang menceritakan kisah yang sama tentang dewa-dewa yang turun dari langit. Salah satu yang paling terkenal mungkin dari peradaban Sumeria di Mesopotamia kuno. Mereka meninggalkan ribuan loh tanah liat yang bercerita tentang Anunnaki. Menariknya, banyak orang percaya bahwa kisah ini bukan sekadar mitos, tapi ada kebenaran di baliknya. Menurut teks-teks Sumeria, Anunnaki adalah sekelompok dewa yang datang dari surga, dari planet bernama Nibiru. Mereka bukan dewa biasa loh. Mereka digambarkan sebagai makhluk humanoid raksasa dengan pengetahuan dan teknologi yang jauh melampaui manusia purba. Bayangkan, mereka bisa saja memiliki alat yang kita anggap canggih sekarang. Kisah mereka yang tertulis dalam epik seperti Enuma Elish menceritakan bagaimana mereka datang ke bumi ribuan tahun yang lalu untuk menambang emas. Kenapa emas? Konon, mereka membutuhkannya untuk memperbaiki atmosfer planet asal mereka yang rusak. Pekerjaan menambang ini sangat berat, bahkan bagi para dewa. Akhirnya, para Anunnaki yang lebih rendah memberontak. Untuk menyelesaikan masalah ini, dewa utama mereka, Enki dan Ninhursag, punya ide radikal menciptakan makhluk pekerja. Mereka mengambil DNA dari primata purba yang sudah ada di bumi, lalu mencampurkannya dengan DNA mereka sendiri. Hasilnya, manusia pertama yang mereka sebut Adamu. Kedengarannya familiar kan? Ya, kisah ini mirip banget dengan banyak mitos penciptaan di seluruh dunia, termasuk kisah Adam dalam tradisi Abrahamik. Nah, pertanyaannya, apakah ini cuma kebetulan? Atau teks Sumeria ini adalah versi asli dari sebuah cerita yang telah diwariskan dan diubah dari generasi ke generasi? Yang bikin makin penasaran adalah ketika kita mulai melihat jejak visual yang ditinggalkan. Salah satu simbol paling ikonik dari Sumeria adalah cakram bersayap. Simbol ini sering diasosiasikan dengan dewa-dewa langit atau kekuasaan ilahi. Anehnya, simbol yang mirip juga muncul di Mesir kuno, Persia, bahkan sampai ke belahan dunia lain. Mungkin ada benang merah yang menghubungkan semua ini ya. Tapi, mari kita geser sedikit lebih dekat ke rumah, ke Asia Tenggara. Di situs-situs kuno, di Thailand, Kamboja, dan bahkan Indonesia, kita menemukan ukiran-ukiran yang punya kemiripan mengejutkan dengan seni Mesopotamia. Contohnya, ukiran di beberapa candi kita yang menggambarkan makhluk bersayap atau dewa yang memegang benda-benda aneh yang sering disebut tas tangan dewa. Benda ini yang bentuknya kayak tas jinjing kecil muncul di ukiran Sumeria, di relief suku Almec di Meksiko, dan juga di Göbekli Tepe di Turki, salah satu situs tertua di dunia. Para ahli arkeologi mungkin bilang ini cuma simbol kekuasaan atau kesuburan. Tapi, mungkinkah ini adalah representasi dari sebuah alat teknologi kuno? Sesuatu yang dibawa oleh para guru dari langit ini? Bayangkan, kalau sekelompok astronot mendarat di sebuah suku terpencil hari ini, bagaimana suku itu akan menggambarkan laptop atau toolkit mereka? Mungkin seperti sebuah tas tangan ajaib. Teori tentang pengajaran dari langit ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir di setiap kebudayaan kuno, ada legenda tentang para pahlawan atau dewa yang turun untuk mengajarkan manusia cara bercocok tanam, membangun kota, astronomi, dan menulis. Orang Yunani punya Prometheus yang mencuri api dari para dewa untuk manusia. Orang Mesir percaya Dewa Thoth memberi mereka tulisan, hieroglif,
Di Tiongkok, ada Kaisar Kuning, Huangdi, yang dikatakan turun dari langit dengan kereta naga terbang dan mengajarkan banyak hal. Di Amerika, Dewa Quetzalcoatl dari suku Aztec digambarkan sebagai sosok berkulit terang dan berjanggut yang datang dari seberang lautan untuk membawa pengetahuan. Pola ceritanya selalu sama. Ada campur tangan dari entitas atas yang memicu lonjakan besar dalam peradaban manusia. Para penganut teori astronot kuno berpendapat bahwa dewa-dewa ini sebenarnya adalah penjelajah antariksa, para Anunnaki, atau ras alien lain yang mengunjungi bumi di masa lalu. Mereka tidak menciptakan kita dari nol, tapi mereka mengupgrade kita. Mereka memberi kita lompatan genetik dan pengetahuan yang memungkinkan kita beralih dari sekadar berburu dan meramu menjadi membangun peradaban yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat. Ledakan peradaban Sumeria sekitar 6.000 tahun yang lalu, di mana tulisan, hukum, dan kota-kota tiba-tiba muncul, sering dijadikan bukti utama. Seolah-olah ada software baru yang diinstal ke dalam hardware manusia. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apa sebenarnya mitos itu? Apakah itu hanya dongeng pengantar tidur atau cerita fiksi karangan orang-orang primitif untuk menjelaskan hal-hal yang tidak mereka mengerti, seperti petir atau gempa bumi? Atau mungkinkah mitos adalah gema dari sejarah, ingatan kolektif umat manusia tentang peristiwa-peristiwa nyata yang begitu luar biasa, sehingga seiring berjalannya waktu, detailnya memudar dan berubah menjadi kisah para dewa dan monster? Mungkin kisah banjir besar yang ada di Alkitab, epik Gilgamesh, dan puluhan mitologi lainnya adalah ingatan tentang peristiwa naiknya permukaan laut di akhir zaman es. Mungkin kisah perang para dewa di langit, seperti Mahabharata di India, adalah deskripsi samar tentang konflik teknologi canggih yang disaksikan oleh nenek moyang kita. Mungkin Anunnaki bukanlah dewa, tapi mereka juga bukan sepenuhnya fiksi. Mungkin mereka adalah representasi dari sebuah kontak, sebuah intervensi di masa lalu yang membentuk siapa kita hari ini. Teori ini memang kontroversial dan sering dianggap pseudosains. Tapi, bukankah sains itu sendiri berawal dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika? Pertanyaan yang menantang apa yang sudah kita ketahui. Mungkin jawaban atas asal-usul kita yang sesungguhnya tidak terkubur di bawah tanah, tapi tertulis jelas di langit, terukir di batu-batu kuno, dan tersimpan dalam mitos-mitos yang kita anggap sebagai dongeng. Mungkin kita hanya perlu belajar membaca kembali pesan-pesan itu. Terima kasih sudah menemani perjalanan pikiran ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengungkap misteri-misteri lain bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.